Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid. Dan ini insyaallah di bulan yang baru, tanggal 1 Jumadil Awal tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 14 November 2023. Dan ini insyaallah adalah pertemuan ke-16 kita. 16 berarti sudah 4 bulan tidak terasa kita membahas kitab ini. Dan alhamdulillah sebelumnya kita juga telah menyelesaikan bersama-sama matan al-usulul salasah, dilanjutkan dengan qawaidul arba', dan sekarang di kitab tauhid. Alhamdulillah lebih kurang 4 bulan kita bersama-sama mempelajari, memahami bab demi bab yang disusun oleh penulis di dalam kitab tauhid ini. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja memasuki pelajaran kita. Untuk itu bagi yang ada bukunya silakan. Bab yang ke-16. Tafadhal. Keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa. Baik. Jadi di bab 16 ini muallif menyebutkan, sebenarnya kalau di teks Arabnya, di buku bahasa Arab itu tidak ada judul babnya. Jadi babun langsung qaulullah ta'ala disebutkan dalilnya. Namun di buku-buku kita yang terjemahan disebutkan judul babnya. Bagaimana bab yang ke-16 ini, keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Ini akan digambarkan malaikat
bagaimana perkasa makhluk Allah yang perkasa, paling perkasa, tetapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala mereka takut ketika turun wahyu. Sebelum kita mempelajari dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala, di pada kesempatan ini kita kembali memurajaah, mengulang kembali pelajaran kita, karena beriman kepada malaikat pernah kita pelajari, baik itu di Al-Usulul Salasah dan sama Fikri juga di Rumbai. Itu hadis yang kedua di dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikenal dengan hadis Jibril. Itu diantaranya malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, setelah Nabi SAW menjawab rukun Islam yang 5. Kemudian malaikat Jibril pun bertanya tentang akhbirni anil iman, bertanya tentang keimanan. Nabi SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Lalu bertanya juga Jibril tentang akhbirni anil ihsan, lalu Nabi menjawab juga bahwasanya ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tetapi jika engkau tidak mampu maka yakinilah Allah melihatmu, memantaumu. Kemudian yang terakhir, malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat, bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Itu hadis Jibril yang masyhur, yang itu diketahui oleh orang-orang yang mempelajari agama, karena itu di hadis Arba'in An-Nawawiyah itu hadis yang kedua. Jadi kita mengulang kembali tentang rukun iman yang kedua ini. Itu sebenarnya kalau kita kembali untuk mengulangnya, itu dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Oh, di sini tidak disebutkan. Sesudah hari akhir, sesudah man amana billah, baru wal malaika. Cuma kalau di hadis Jibril, akhbirni anil iman, lalu Nabi SAW menyebutkan itu urutan yang kedua. Dan kita juga mempelajari dari dahulu bahwa rukun yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun cakupan di dalam mempelajari ini, yaitu pertama kita yakini bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. Kita diciptakan dari tanah asal muasalnya, kemudian jin dari api. Itu harus kita ketahui, karena berbeda antara jin, setan dengan malaikat. Itu berbeda. Adapun cakupannya, yang pertama kita harus beriman terhadap wujudnya, tentang adanya keberadaan malaikat. Itu harus kita ketahui dan kita pahami di dalam rukun iman kepada malaikat ini. Adapun yang kedua, kita juga harus mengetahui bentuk, meyakini adanya bentuk malaikat. Ada malaikat itu ada bentuknya. Di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara umum bentuk malaikat. Dalam surah Fatir di ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan malaikat utusan dan memiliki sayap 2, masna wa thulath 3, wa ruba' dan 4 sayap.
yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala setiap sesuatu. Jadi di sini disebutkan ada 2, ada 3 dan 4. Kalau kita mempelajari tentang sirah nabawiyah waktu pekan yang lalu, Jumat yang lalu, itu digambarkan bentuk Jibril yang memiliki 600 sayap. 600 sayap. Kalau di sini disebutkan 2, yazidu fi khalqi ma yasha. 600 sayap. Dan besar, menutupi ufuk sehingga Nabi SAW ketika melihat Jibril pertama kali gemetaran. Lalu disebutkan bahwasanya diajarkan, diperdengarkan wahyu yang pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ila akhiril ayat. Walaupun dibacakan berapa kali, Nabi SAW menjawab Nabi qari. Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis. Yang terakhir didekap kuat-kuat, maka dibacakan kepada Nabi. Setelah itu Nabi pulang dengan keadaan gemetar, menggigil, minta diselimuti kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin, karena ketakutan Nabi melihat rupa malaikat Jibril yang asli. Kemudian adapun keadaan malaikat, kalau kita ketahui bahwasanya malaikat itu kuat, besar, atau seperti malaikat pemikul aras, itu besar sekali. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dalam surat Haqqah dia ada 4 malaikat pemikul aras. Itu di dalam hadis disebutkan bahwasanya jarak daun telinga kuping malaikat pemikul aras dengan bahunya itu sejauh 700 perjalanan. Besarnya malaikat. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifatnya dahulu. Nanti kita gambarkan di dalam bab ini makhluk Allah yang kuat, yang besar, yang perkasa, itu takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang kecil, yang kerdil, yang tidak bisa terbang seperti malaikat, sebentar saja sampai kemana-mana, naik turun dari langit ke bumi. Seperti malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Lut, malaikat mengangkat negeri Sadum sampai tinggi, sampai ke langit pertama, sehingga lolongan anjing di negeri Sadum itu terdengar, lalu dibalikkan. Karena mereka adalah pelaku-pelaku zaman sekarang kita LGBT, sehingga perlakuan itu dikenal dengan sodomi, negeri Sadum. Itu kekuatan malaikat yang bagaimana mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang kuat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka takut, bahkan di hadis ini disebutkan di bab ini sampai pingsan, sampai mereka pingsan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mengetahui nama-namanya sebagaimana dikabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa ada malaikat Jibril, Mikail, semuanya itu telah dijelaskan. Kiraman katibin, malakul maut. Jadi bukan malaikat Israel. Kalau kita waktu di taman kanak-kanak atau di madrasah MDA dulu, itu malaikat Israel, malaikat penyambut nyawa. Tetapi yang benar malakul maut. Itu nasnya yang jelas. Malaikat maut. Kemudian penjaga surga Ridwan itu tidak ditemukan dalilnya.
Tapi itu ada, tetapi kita mengetahuinya ada 10 yang wajib, tapi itu tidak ada nasnya. Malaikat penjaga malaikat Malik atau apa ya? Yang ada Zabaniyah ya. Kalau yang ada Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Pokoknya ada suatu yang kita pelajari waktu kecil tetapi tidak ada nasnya. Tapi itu sedikit mengenai malaikat. Adapun jumlah malaikat, jumlahnya banyak, sangat banyak. Kalau di dunia itu ada namanya Baitullah, Ka'bah di bumi, di permukaan bumi. Kalau di langit pertama itu namanya Baitul Izzah. Adapun di langit yang ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur malaikat beribadah masuk 70.000 malaikat, sampai tidak ada rongga 4 ruas jari ini sampai langit berderik karena banyaknya malaikat. Tetapi ketika mereka beribadah di Baitul Ma'mur lalu keluar itu tidak kembali sampai hari kiamat. Setiap saat 70.000. Jadi berapa banyak? Lebih banyak malaikat daripada manusia. Itu sedikit tentang bagaimana keadaan malaikat, dan kita wajib beriman kepada malaikat, termasuk rukun iman yang kedua. Taib, ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi pada bab ini muallif membawakan 3 dalil. Yang pertama dalam surah Saba ayat 23. Kemudian hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis dari An-Nawas bin Sam'an, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat ini pada tafsir beliau. Taib, demikianlah yang bisa kita utarakan sebelum kita memulai mempelajari bersama-sama dalil-dalil dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari bab ini. Kita lanjutkan, tafadhal. Dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza fuzzi'a qulubihim qalu ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Baik. Ini dalil pertama yang dibawakan pada bab yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 23, qaulullah ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila telah dihilangkan kekuatan dari hati mereka, an qulubihim qalu madza, mereka berkata apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Qala rabbukum qalul haqq. Jadi Rabb Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjawab apa yang pertanyaan tadi, bahwasanya Rabbmu perkataan yang benar, qaulul haq, perkataan yang benar, wa huwal aliyyul kabir. Lalu disebutkan di akhir ayat tersebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ayat ini merupakan bahwasanya ayat ini berisikan tentang bagaimana ayat ini memutuskan nadi-nadi kesyirikan. Kalau kita baca sekilas, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata apakah yang difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau kita pahami ini saja, dari mana datangnya bahwa ayat ini memutuskan nadi-nadi kesyirikan? Itulah kita butuhnya ulama. Butuhnya ulama kita dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam kondisi-kondisi fitnah seperti kejadian kita di sekarang ini.
peristiwa yang memilukan, yang menyedihkan kita tentang saudara-saudara kita di Palestina. Kita lihat bagaimana berkecamuknya pendapat-pendapat kelompok-kelompok yang ada statement-statement yang dibawakan sehingga seolah-olah semuanya bisa berbicara. Semuanya bisa berbicara. Adapun orang yang terpelajar, orang yang sudah mulai mencicipi nikmatnya dalam menuntut ilmu, maka mereka banyak diam. Sikap kita banyak diam. Karena yang harus bertindak adalah ahli ilmu. Mereka yang lebih memahami tentang kondisi ini. Jangan sampai kita menjadi ruwaibidah, orang yang tidak memiliki kapasitas pengetahuan akan tetapi berbicara sesuatu yang besar. Ini bukan politik masalah pemilu di Indonesia, tetapi ini masalah besar, masalah tentang kaum muslimin, geopolitik dunia. Tidak ada ilmu kita di situ. Biarlah orang-orang yang mumpuni pengetahuan mereka tentang masalah ini. Nanti berjumpa seperti kita dituding oleh beberapa teman, orang-orang yang Anda begini, melecehkan, meremehkan, seolah-olah tidak ada aksi. Bukankah doa setiap untaian doa kita kepada saudara-saudara kita itu aksi kita? Adanya donasi-donasi kemanusiaan itu aksi kita. Aksi kita bukan berkoar-koar di media lalu mengatakan bahwa kitalah yang berjuang atau segala macamnya, tidak. Tapi aksi kita yakin Allah pasti menolong mereka. Dibantu juga dengan doa-doa kita terhadap mereka dan bantuan-bantuan yang lainnya. Seperti pelajaran kita di malam yang berbahagia ini, kenapa ayat ini memutus nadi-nadi kesyirikan? Ini disebabkan ada 4 hal yang bisa dipetik. Bahwasanya yang pertama, mereka tidak memiliki peran walaupun seberat biji sawi terhadap Allah. Itu tidak ada sedikit pun peran mereka, baik itu yang di langit maupun di bumi. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidaklah mereka memiliki sekutu pada keduanya, baik itu yang di langit, di bumi. Artinya mereka tidak memiliki persekutuan walaupun hanya seberat biji sawi di langit dan di bumi. Yang ketiga, bahwasanya Allah tidak memiliki penolong di antara makhluknya. Bahkan Allah lah yang menolong mereka dengan memberi manfaat kepada mereka. Adapun yang keempat, yaitu maka tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali izinnya. Nah, itu dia kandungannya yang dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini. Adapun Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan beberapa pendapat ulama di dalam menafsirkan ini, dan beliau menukilkan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdurrahman As-Sulami, Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri dan yang lain-lainnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Sebagian lain mengatakan seperti Ibnu Jarir At-Tabari, dan ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, bahwa yang dihilangkan rasa takut itu adalah terhadap malaikat. Jadi yang dihilangkan rasa takut itu adalah ketakutan pada malaikat. Adapun pendapat Ibnu Atiyah dan yang lain-lainnya, bahwasanya sama pendapatnya dengan tadi, cuman pembahasannya intinya itu juga, bahwasanya yang dihilangkan rasa takut itu adalah rasa takut yang ada malaikat.
seperti yang hatta idza fudhi'a an qulubihim, maksudnya rasa takut yang ada pada malaikat. Dan inilah yang benar yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini. Lalu qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya apa yang difirmankan oleh Rabbmu, di apa yang telah difirmankannya, yaitu apa yang telah diciptakannya. Jadi maksudnya apa yang telah diciptakannya. Jadi penafsiran-penafsiran ini ada yang menyebutkan lagi apa yang telah dikatakan Rabb kami wahai Jibril. Seperti itu. Ada semacam seruan seperti itu. Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril. Taib. Qala madza qala rabbukum. Adapun qalul haqq, mereka menjawab adalah perkataan yang benar, yakni bahwa yang dikatakan Allah adalah perkataan yang hak. Karena Allah adalah ketika berfirman tidak ada sesuatu pun melainkan kalamullah itu tidak ada kebatilan sedikit pun. Tidak ada sedikit pun kesalahan. Karena al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Taib. Lalu pada bagian akhirnya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ini, wa huwal aliyyul kabir. Ini adalah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi keperkasaannya, dan segala sesuatu, dan zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun Al-Kabir adalah maha besar, yang tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuki dalil yang kedua di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Tafadhal. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra bis-samaa'i wa'adatil malaa'ikatu bi-ajnihatiha qur'anan bi qawlihi ka'annahu silsilatun 'ala dhahwanin
صدقوا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, pada malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya, seakan-akan firman yang didengar itu seperti gegerincing rantai besi yang ditarik di atas batu bata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ketika itulah setan-setan menyadap berita wahyu itu mendekatnya. Keadaan menyadap berita itu seperti ini: sebagian mereka di atas, sebagian yang lain digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari-jari jemarinya. Maka ketika menyadap berita yang di atas, mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir, ada tukang ramalan. Akan tetapi kadang-kala setan menyadap berita itu terkena syihab, meteor, sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut, dan kadang-kala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dan itu terjadi benar. Sehingga percayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Baik. Mu'allif menyebutkan di bab yang ke-16 ini, dalil yang kedua tadi dalam surah Saba, sama-sama kita dengarkan dan juga bagaimana penafsirannya. Sekarang fi sahih disebutkan oleh mu'allif fi sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh bukan fi sahih, bukan sahihain. Sahih maksudnya Sahih Bukhari, tidak pakai Muslim. Fi sahih, kecuali fi sahihain baru itu Bukhari dan Muslim. Idza qadallahu amru fis sama, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit. Jadi ketika Allah berfirman tentang suatu perintah yang diwahyukan kepada Jibril tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqauli. Para malaikat ngepakkan sayapnya karena patuh dengan firman Allah. Jadi malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mengepak-ngepakkan sayapnya. Seperti tadi kita di awal tadi sebelum mulai membahas nas-nas di sini, bahwasanya malaikat itu memiliki sayap. Dalam surah Fatir ada yang 2, 3, 4, dan bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ka'annahu silsilatun ala Safwan, seakan-akan firman Allah yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi di atas batu rata. Bagaimana bunyi rantai di atas batu, seolah-olah seperti itu kedengaran oleh malaikat. Jadi itu yang membuat malaikat takut. Bagaimana ketakutan malaikat itu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala digambarkan di dalam hadis ini. Yang kuduhum dzalik, hal itu memegakkan mereka. Bagaimana bunyi rantai kalau kita seret tering di atas permukaan itu berbunyi. Tetapi bagi malaikat itu memegakkan telinga mereka tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Nah, jadi
Kalau sudah hilang rasa takut di hati mereka, seperti tadi telah kita bahas di dalam surah Saba tadi, qalu madza qala rabbukum qalul haqq. Mereka bertanya, apakah yang difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab perkataan yang benar. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala perkataan yang hak, sedikit pun tidak ada kebatilan di dalamnya. Kemudian fayasma'uha mustariqus sam. Ketika itulah setan-setan penyadap berita wahyu itu mendengarnya. Jadi dulu pernah juga kita singgung sebelumnya, sebelum Nabi SAW diutus, mereka itu ada tempat jin-jin, syaitan, itu ada tempat tongkrongan di langit. Itu disebutkan di dalam surah Jin. Disebutkan dalam surah Jin, wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam faman yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Jadi mereka dahulu sebelum wahyu itu turun, mereka ada bisa duduk-duduk di langit. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu tidak ada. Tidak boleh mereka lagi ada tempat kongko-kongkonya di langit. Karena seandainya mereka pergi ke atas langit naik, maka akan ada bintang-bintang yang akan menyambarnya, bintang api atau kita kenal dengan meteor. Kalau ada meteor itu sebenarnya itu melempar setan. Bukan seperti akidah dari golongan yang lain, ada meteor, lihat ada bintang jatuh, berdoa. Itu akidah orang-orang non-muslim. Sementara di agama kita bahwasanya bintang api tersebut itu melempar setan, karena mereka berusaha mencuri berita di langit. Fayamsaul kalimata falyulqiha ila man tahtah. Maka ketika penyadap berita mendengar kalimat itu disampaikan kepada yang di bawahnya. Jadi ketika mencuri-curi berita itu, mereka mendengarnya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mendengar malaikat mengepak-ngepakkan saya takut pingsan, setelah Allah hilangkan rasa pingsan itu turun. Itu ditanya apa yang telah, nanti insyaallah di hadis di berikutnya dijelaskan apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita, lalu disebutkan turun ke bawah. Sehingga akhirnya berita tersebut dicuri oleh jin. Yang memang mereka mengintai apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Akan tetapi kadang-kala setan berita itu terkena syihab. Yang kita katakan syihab ini ada juga di dalam surah Al-Mulk. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi fungsi bintang itu selain penunjuk arah, hiasan langit, dan untuk melempar syaitan. Itu fungsi bintang tersebut. Jadi sebelum ada yang kena meteor itu dilempar sehingga tidak jadi berita itu ke bawah, ada juga yang sampai sebagaimana di hadis berikutnya, fayudzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Lalu dengan didengarnya itu melakukan 100 macam kebohongan. Ada berita itu sampai diturunkan kepada kahin, lalu kahin tersebut, kalau kita ketahui kahin, tukang ramal, terkadang mereka ada benarnya. Dari berita satu kebenaran yang mereka curi, karena disebutkan oleh Sufyan bahwasanya mereka turun naik ke atas seperti ini, tumpuk-tumpukan, bertumpuk-tumpuk. Lalu mereka dapat, lalu turun, ada yang kena meteor syihab tadi, ada yang sampai ke bawah, sampai berita itu kepada sekutu-sekutunya di bumi, yaitu dukun, tukang ramal, tukang sihir. Jadi satu kebenaran itu yang diolah oleh syaitan, dan dengan satu kebenaran itu maka ada 100 kebohongan.
Dia mengatakan alaisa qad qala lana yaumal kadza wa kadza kadza wa kadza. Mereka mengatakan bukankah telah memberitahu kita bahwa hari ini atau anu dan itu semuanya dijelaskan bahwasanya ada satu yang benar, dan satu yang benar ini yang akhirnya digembor-gemborkan. Ada yang siapa tuh hebat itu tukang pintar itu, kemarin ada orang yang ke sana tahu jumpa barang yang hilang atau sembuh baginya atau yang lainnya. Memang ada satu kebenaran, tetapi kebohongan mereka banyak sekali. Pernah terjadi suatu cerita, tapi ini benar apa tidak, tapi kita pernah mendapatkan ini sudah lama. Lebih kurang dialog antara salah seorang ulama dengan dukun. Jadi dengan dukun terjadi dialog. Lalu ditanyakan oleh dukun, apa perihalnya itu, apa perihalnya datang ke sini dan segala macamnya, ingin berdialog. Dia diam saja. Lalu dikatakan, bukankah engkau mengetahui hal yang gaib, kata ulama ini. Maka dengan satu pertanyaan itu bungkamlah orang yang mengetahui perihal yang gaib. Di kajian juga pernah kita mendapatkan, ini kajian yang lama sekali, jadi untuk merunutnya kembali itu yang membuat dia teringatnya di kajian ini pula, itu pula sayangnya. Tadi tidak teringat dia, tapi pas membahas ini teringat dia. Jadi pernah orang yang menguji dukun, tukang ramal, tukang tenung, pernah dites. Kalau tidak salah di kajian Ustaz Maududi hafizallahu taala. Lalu dites, dia menanyakan perihal dompetnya yang hilang. Sebenarnya dompetnya tidak hilang. Dompetnya tidak hilang, dompetnya ada. Tapi untuk ngetes kebohongan dukun tersebut, tukang ramal, tukang tenung tersebut. Lalu ditanyakan ada perihal apa, lalu dikatakan bahwasanya dompet saya hilang ketika itu di situ. Lalu disebutkan semacam keluar mantra-mantranya. Bertanyalah dia ke sekutunya. Lalu dia katakan itu sebenarnya jatuh tadi, diambil sama orang gini segala macamnya. Lalu yang pergi ke dukun ini yang untuk membongkar kebohongan itu tersenyum. Dari mana Bapak tahu seperti itu? Ya, saya mengetahui yang gaib dengan kesaktiannya, katanya. Sebenarnya saya kesini untuk ngetes kebohongan Bapak. Dompet saya tidak hilang deh. Dompet saya tidak hilang deh. Jadi begitulah bagaimana kebohongan orang-orang yang dukun, kahin, orang-orang sihir, tukang tenung, tukang ramal dan segala macam, itu semuanya kebohongan. Walau meskipun ada satu berita yang didapat, yang dicuri dari langit, tetapi dengan satu kebenaran itu mereka melakukan kebohongan. Taib. Lalu wa fi qabul nufusi lil batil kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'ah. Di sini terdapat pelajaran bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil. Bagaimana mereka bisa bersandar hanya kepada satu kebenaran yang diucapkan tukang ramal tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan 100 kebohongan yang disampaikan. Untuk dalil yang ketiga insyaallah akan kita bahas bersama-sama setelah azan isya. Tafadhal. Allahu Akbar,
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan kembali dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-16 ini. Di intinya yang dalil di dalam hadis yang dibawakan ini itu penafsiran dari ayat yang pertama tadi, dalil yang pertama dalam surat Saba tadi. Ini masih berkaitan. Ini dibawakan nas-nas. Berarti ini terpengaruh dengan tafsir Ibnu Katsir. Karena hadis-hadis ini Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat dalam surah Saba, ayat berapa tadi? Ayat 34. 53. Oh, 23. Ayat 23. Baik. Nah, jadi ayat dalil-dalil yang baik itu yang tadi dari Abu Hurairah dan Nawas bin Sam'an ini adalah penafsiran dari ayat yang dalil pertama yang dibawakan oleh mu'alif pada bab ini. Kita masuki dalil yang terakhir di bab yang ke-16 ini. Tafadhol. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah an yuhiya bil amr, takallama bil wahyi, aqalat as-samawati minhu rajfatan aw qala ra'dan shadidatan khawfan min Allah عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخضروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu
apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Baik. Ini dalil yang ketiga di dalam bab ini jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan riwayat ini dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir itu cara meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru perkataan para ulama dari generasi sahabat dan berikutnya. Jadi cara metode itu juga ditempuh oleh sebelumnya, oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir At-Tabari yang terkadang Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkan di dalam tafsirnya berkata Abu Ja'far, maksudnya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Di sini An-Nawas bin Sam'an, nama beliau adalah beliau itu adalah Ibnu Khalid Al-Kilabi, dari sahabat Ansar, dan di dalam riwayatnya disebutkan bahwa ayahnya juga sahabat. Jadi ada anak dan ayah sahabat, seperti Abdullah bin Umar. Abdullah sahabat shaghir, kecil. Umar termasuk sahabat juga, kibar sahabat. Jarir bin Abdillah itu anaknya sahabat, bapaknya juga sahabat. Idza aradallahu ta'ala ayyuha bil amr, apabila Allah taala hendak mewahyukan perintahnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman. Dan inilah yang diyakini dalam akidah Ahlussunnah, bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Dan adapun yang lain seperti orang-orang Mu'tazilah ini menolak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sementara Allah berfirman, Allah berfirman tidak sebagaimana diyakini oleh orang-orang yang menolaknya. Tidak mungkin, berarti Allah sama dengan makhluk katanya. Kan tetapi di dalam akidah Ahlussunnah, apabila itu ada persamaan sifat antara makhluk dengan Khaliq, maka itu tidak sama. Tidak akan sama. Baik itu kesempurnaannya, kemuliaannya, keagungannya, itu tidak sama. Di sebagian orang tidak mungkin. Berarti Allah sama dengan makhluk. Mereka telah mempermisalkan atau membayangkan, mentahrifnya. Sementara Ahlussunnah tidak. Sesuai dengan keagungan ditetapkan, sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Akhadhatis samawati minhu rajfah aw qala ra'dah syadidatun khaufan min Allah azza wajalla. Semua langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, selain malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya sampai pingsan mereka karena takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, langit pun bergetar keras. Jadi beberapa ayat di dalam Al-Quran itu menyebutkan, seperti dalam surah Maryam, ayat ke-19 ya. Bukan, ayat 90. Maryam surat 19 90.
Itu disebut takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Bayangkan. Dan ada juga makhluk Allah yang lain seperti batu dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la takhriju anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. 74. Sorry, maaf, afwan. Ini dia. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashadu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi disebutkan di sini bahwa batu-batu itu meluncur jatuh. Kenapa? Fayakhruju minhul ma', karena min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu yang ada di sungai itu terjatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, malaikat yang besar takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita di salat jahar, maghrib, isya, subuh mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun ketakutan dalam hati kita. Tidak ada sedikit pun ketakutan dalam hati. Seolah-olah itu biasa bagi kita. Itulah manusia yang zaluman jahula. Mereka berbuat zalim dan jahil. Sementara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti gunung pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hayati bab ini, bagaimana keperkasaan malaikat, makhluk Allah yang besar, yang pernah yang di awal tadi kita sampaikan mengangkat negeri kaum Lut, dibalikkannya, tetapi dengan firman Allah Subhanahu wa taala mereka jatuh pingsan. Ikhwani fiddin rahimankumullah, khaufan minallahi azza wajalla, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'iqu wa kharru sujjada, lalu pingsanlah mereka dan pingsan lalu menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakuna awwala man rafa'a ra'sahu Jibril. Jadi yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang pertama kali mengangkat kepalanya. Lalu ditanyakan, apa yang, wahai Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Rabb? Lalu dikatakan al-haq. Al-haq itu kebenaran. Lalu pada yang terakhirnya disebutkan fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amara Allah azza wajalla. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Itu akhirnya sampai juga ke langit berikutnya, ke langit berikutnya, ke langit yang berikutnya. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan, kemahabesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena adalah Allah itu Malik, istilahnya yang betul-betul berkuasa. Apalagi di hari akhirat tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Karena semua kita, setelah ayat tadi dalam surah Maryam di ayat 93, Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang datang nanti, baik itu yang di langit maupun yang di bumi, itu datang menghadap yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Seluruhnya, malaikat, jin, manusia, seluruhnya datang menghadap Allah di akhirat kelak itu sebagai hamba. Nanti di hadis, di bab yang terakhir itu lebih ditekankan lagi.
Di bab yang terakhir di 60-an itu lebih ditekankan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita perlahan-perlahan juga sampai pada bab tersebut. Nanti kalau dibahas juga, oh ini tidak jadi sampai ke ujung kita kan. Untuk di bab ini itu bagaimana ketakutan malaikat dengan Allah, dengan wahyu Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal dia makhluk Allah yang perkasa, tetapi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat benar-benar takut. Lalu bagaimana orang-orang manusia-manusia yang miskin pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesembahan-sesembahan baik itu selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka khusyuk tunduk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pula mereka itu tidak seperti makhluk-makhluk Allah yang lain? Mana yang mereka ketahui dari pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah mereka perbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita di awal-awal ini telah mempelajari di bab-bab sebelumnya bahwa setiap nabi dan rasul itu diutus tentang ini, tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan kesyirikan. Dan sungguh aneh para dai-dai yang meninggalkan dakwah ini. Kalau sudah berbicara tauhid syirik, nanti tidak ada yang datang. Nanti tidak suka masyarakat. Apakah begitu? Apakah ingin orang ramai di kajian kita lalu membahas senyum terhadap saudara kita, akhlak yang baik? Itu memang benar. Akan tetapi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling utama. Dan seburuk-buruk perbuatan makhluk kepada Rabb-nya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya syirik telah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Bahayanya. Itu makanya bagaimana kita perhatikan dari bab demi bab ini, walaupun kita berjalan selangkah demi selangkah, kan tapi bab demi bab itu menyibak kejahilan di dalam jiwa kita. Bagaimana hati ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seluruh ketika terjadi sesuatu pada kita, misal kita jatuh, bukan aduh lagi yang kita katakan, ya Allah. Apa yang kita katakan, ya Allah, itu yang diharapkan sehingga lapang dada kita ini. Orang-orang yang bertauhid adalah orang yang paling lapang jiwanya dan tidak ada bagi mereka tentang dunia ini. Ketika di kajian kita di Masjid Taqwa, Fikri masih ingat di Sabtu yang lalu tentang perintah wara' terhadap dunia di Kitabul Jami', di syarahnya disebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di sebuah tikar, ketika terbangun nampaklah bekas-bekas tikar itu di wajah Nabi. Lalu sahabat ada yang menawarkan, ada dipan, kasur dan sebagainya. Lalu Nabi Muhammad, "Malim minad dunia." Apa urusanku dengan dunia ini? Nabi SAW mempermisalkan bahwa dia di dunia ini seperti berteduh di bawah pohon, lalu setelah lepas rehatnya lalu meninggalkan tempat tersebut, tempat teduh pohon tersebut. Begitulah Nabi SAW menyikapi dunia. Lalu di hadis yang lain, ketika Nabi SAW terjadi rumah tangga Nabi SAW, jadi Nabi SAW lebih kurang 1 bulan tidak mendatangi seluruh istrinya. Lalu Nabi SAW tidur di tempat yang lain, sehingga ketika itu didatangilah oleh Umar. Lalu Umar melihat bekas tikar di bagian badan Nabi, di wajah Nabi SAW. Umar pun menangis. Umar menangis karena kedudukan Rasulullah, Nabi Allah, utusan Allah seperti ini. Lalu Umar pun berkata, sesungguhnya Kisra seperti ini, Kaisar seperti ini. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Lebih kurang maknanya kata Nabi SAW, apakah engkau ragu wahai putranya Khattab, Ibnu Khattab, apakah engkau ragu? Buat mereka dunia, buat kita akhirat. Itu dia. Itulah kita gunanya belajar untuk menyibak
menyibak dunia ini, hakikat dunia itu. Sehingga oh ini dunia itu. Kalaulah kita tidak belajar agama ini, maka keserakahan kita, pokoknya ya seperti yang kita saksikan bagaimana sebagian kaum muslimin yang terkadang, walaupun terkadang sudah kita lihat tampilan sunnah padanya, tetapi masih memang kalau kita mengaji itu tidak maksum, tidak, tetapi minimal adalah perubahan dari dalam diri kita. Bagusnya ibadah kita, bagusnya muamalah kita, dan itulah yang kita hendaki di dalam belajar itu. Ada nampak bekasnya, ada seolah-olah kita itu berubah dari sebelumnya. Alhamdulillah, itulah yang bisa kita pelajari bersama-sama di bab yang ke-16. InsyaAllah di bab berikutnya kita akan membahas syafaat. Kita membahas, walaupun meskipun di Qawaidul Arba' kita telah membahas syafaat juga, kan, tetapi mudah-mudahan dengan ini lebih memahami kita tentang bab-bab ini. Memang kalau mempelajari kitab itu seperti monoton, karena yang dibahas sesuai dengan bab, tidak ada pergi yang lainnya. Berbeda dengan kajian-kajian yang tidak ada arah, dibahas A, nanti di perjalanan B diakhiri dengan C, tidak ada runutnya. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 23, lalu dibawakan di bawahnya hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari, masih berhubungan dengan nasnya. Lalu riwayat dari Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, dan ini dinukil oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Terbuka wawasan kita ini, lebih mendalam kita memahami bab demi bab tersebut. Itulah belajar kalau kita ada kitab yang dibahas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita dan memberikan kita tetap dengan usaha kita ini, keteguhan kita untuk senantiasa bersabar di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini: 1. Tafsir ayat tersebut di atas. 2. Ayat ini mengandung suatu argumentasi yang memperkuat kebatilan syirik, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang saleh. Dan ayat inilah yang dikatakan memutuskan akar-akar pohon syirik dari bentuknya. Yang ketiga, tafsir firman Allah, mereka menjawab perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. 4. Sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang difirmankan Allah. Jibril kemudian, yang kelima, Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, ia firmankan yang benar. Yang keenam, disebutkan bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Yang ketujuh, Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit, karena mereka bertanya kepadanya. Kedelapan, seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan tatkala mendengarkan firman Allah. Yang kesembilan, langit pun bergetar keras karena firman Allah itu. 10. Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu, itu ketujuan yang telah diperintahkan Allah kepadanya. 11. Disebutkan pula dalam hadis bahwa setan-setan menyadap berita wahyu tersebut. 12. Cara mereka sebagian naik di atas, sebagian yang lain. 13. Peluncuran sihab meteor untuk menebak jatuh setan-setan penyadap berita. 14. Kadangkala setan menyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya, dan kadangkala sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia yang menjadi artinya sebelum terkena meteor. 15. Ramalan ramal ada kalanya benar. 16. Dengan kalimat yang didengarnya tersebut ia melakukan 100 macam kebohongan. 17. Kebohongannya tidak dapat dipercaya kecuali
kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit melalui setan penyadap torikat. 18. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil. Bagaimana mereka bisa bersandar hanya kepada satu kebenaran saja yang diucapkan dengan amal, tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan 100 kebohongan yang disampaikannya. 19. Satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya, lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukang ramal adalah benar. Menetapkan kebenaran 20. Menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas berbeda dengan paham Asy'ariyah yang mengingkarinya. 21. Kudurkannya langit dan pingsannya para malaikat adalah karena rasa takut kepada Allah, takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. 22. Para malaikat pun bersiku sujud kepada Allah. Demikianlah kandungan 22 kandungan pada bab ini. Alhamdulillah telah kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan membekas di dalam jiwa kita, menjadikan cahaya sebagai penerang di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul tidak ragu-ragu lagi tentang kebenaran yang telah Allah wahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada salah sampai. Adapun kebenaran itu mutlak milik Allah dan Rasulnya, sementara kita adalah makhluk yang senantiasa ada khilaf dan salahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.